Ya, untuk di sesi pertama ini tadi sebetulnya kalau dilihat pergerakan IHSG pas awal ya atau pas opening itu udah cukup baik ya, udah ada kenaikan tapi ternyata nggak mampu bertahan, cenderung turun kalau dilihat di layar yang paling bawah ya, ini cenderung turun dari pagi. Kemudian pertengahan tadi ketika muncul berita ya terkait dengan virus Omicron yang masuk ke Indonesia, nah ini langsung ada penurunan gitu, minus 0,6% untuk IHSG-nya atau turun sebesar 44 poin. Nah kita cek dulu dari sisi apa namanya investor asing ya seperti biasa kita lihat dulu kira-kira bergeraknya itu banyak di sektor apa di saham apa gitu ya. Sebentar, foreign net buy. Nah, ini untuk beberapa saham yang diakumulasi oleh investor asing di hari ini atau di sesi pertama. Pertama ada saham BBCA yang akumulasinya itu sebentar. Ada BBCA, kemudian ada saham Arto juga. Ini bisa bergerak ya. Sebentar ya. Kesalahan teknis. Ada saham BBCA 58 miliar, kemudian saham Arto 56, ada juga Kalbe Farma ya 17,9 miliar, ada Bank BMRI. Nah, ini saham-saham yang diakumulasi oleh investor asing. Kemudian kita lihat dari domestic net buy-nya. Jadi saham-saham yang oleh investor lokal banyak diakumulasi sesi pertama, saham apa aja gitu. Ada saham Bank BRI 114 miliar. Nah, ini cukup besar ya dibanding tadi asingnya yang beli di BCA. Kemudian ada Astra. Astra juga ini meskipun turun 3% ya, tapi hari ini salah satu yang paling banyak diakumulasi juga gitu loh investor domestik atau lokal. Nah, ini beberapa sahamnya bisa terlihat BRI, BNI, kemudian Astra, ada SMGR. Nah, SMGR yang sebenarnya cukup menarik juga ya, karena penurunannya itu udah sangat signifikan dan berturut-turut gitu beberapa waktu ini. Nah, itu yang bisa kita coba manfaatkan peluangnya untuk bottom fishing atau pembelian ketika sahamnya memang ada penurunan gitu ya. Ya, oke, kita coba lihat dari IHSG-nya seperti apa di hari ini. Ya, ini untuk IHSG sebelumnya saya di minggu lalu mungkin sempat ini ya, sempat ada ngebahas juga untuk terkait dengan pergerakan dari IHSG. Jadi batasan stop loss-nya atau support-nya. Nah, ini ada di sekitaran 6.500. Jadi Bapak Ibu harus cek terus apa namanya pergerakan dari IHSG. Jangan sampai turun di bawah 6.500. Karena ini kalau misalkan turun memang cukup mengkhawatirkan juga ya. Kalau lihat dari polanya ini kan ada triple top nih, 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau turun lagi di 65, penurunannya bisa lebih dalam lagi untuk IHSG. Nah, cuman jangan khawatir ya, kita lihat dulu nanti perkembangannya seperti apa. Karena yang sudah-sudah juga ya berita seperti ini tuh impact-nya jangka pendek. Jadi udah beberapa kali ya terkait dengan virus yang saat ini muncul itu ya impact-nya jangka pendek. Seperti beberapa waktu ini ya, ada jadi 2 hari turun ya besoknya dibalas rebound lagi gitu. Jadi jangan khawatir, kita batasin dulu. Yang penting kita tahu nih batasan support dari IHSG itu di 6.500. Itu yang toleransi terakhirnya gitu ya. Karena ini terlihat nih kalau misalkan jebol dari pola ini atau nick lainnya, nah kemungkinan turun bisa lebih dalam lagi untuk IHSG. Nah, ini ya dari IHSG arahannya untuk saat ini support terdekatnya 6.500, tapi sebetulnya yang paling dekatnya mungkin kita bisa coba jagain dari di sekitar 6.550. Nah, ini yang terdekatnya, tapi toleransinya yang terakhir 6.500. Nah, strategi gimana kalau ternyata nanti menyentuh 6.500 kemudian ada potensi jebol lagi misalkan. Nah, itu yang harus kita cek lagi. Jadi saham-saham yang kita miliki di portofolio, terutama sahamnya blue chip, nah kita harus mulai ada pengurangan porsinya gitu. Kalau nanti ya catatannya ketika 6.500 jebol. Udah misalkan pada hari itu udah nyentuh 65, turun lagi gitu. Terus volume juga misalkan besar, beritanya kurang begitu baik. Nah, kita harus hati-hati dan harus batasin
stop loss di saham-saham yang sudah kita miliki. Nah, tapi jangan khawatir ya, kita cek dulu dari sisi monthly-nya. Monthly ini buat konfirmasi juga pergerakan dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan sebetulnya dari IHSG sendiri ini masih cukup bagus juga. Dan di bulan Desember sebetulnya masih positif gitu. Meskipun memang saham-saham blue chip-nya nggak manggung atau masih diam-diam aja ya. Tapi secara keseluruhan IHSG itu masih terjaga gitu. Masih plus sekitar 0,7% selama bulan Desember. Gitu. Jadi masih ada kenaikan gitu untuk IHSG sendiri di bulan Desember. Nah, tapi memang harus hati-hati juga, terlihat bahwa di sini tadi supportnya di angka 6.500. Ya, baik itu untuk IHSG buat arahannya ya. Jadi IHSG itu penting diperhatikan karena ini sebagai acuan utamanya gitu ya. Meskipun memang di dalam IHSG itu sendiri kan tidak hanya saham-saham yang bobotnya besar, ada saham-saham yang bobotnya kecil, dan itu yang mungkin bisa kita pilih gitu. Jadi ketika IHSG-nya kurang begitu atraktif dan saham blue chip-nya itu belum bagus ya, nah kita bisa beralih ke saham-saham yang second liner. Kan banyak ya beberapa waktu ini kita coba rekomen di saham-saham yang second liner, dan itu juga cukup efektif ya, kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kenaikan saham tersebut. Ya, selamat siang Pak Reddy. Ini udah pada join juga ya, dari mana aja alamatnya. Nah, oke, kita langsung ke tanya jawab aja untuk di siang hari ini. Sudah masuk pertanyaan dari Pak Rafael. Pak, ISSP harga 442, lalu MLPL di harga 372. ISSP. Ya, kalau misalkan indikator ya, berkaitan dengan indikator, kita bisa gunakan yang memang sederhana aja gitu. Sederhana sebenarnya nggak ada masalah kalau memang sudah menguntungkan ya. Jadi nggak perlu kayak pengen banyak gitu, dari sisi indikatornya. Justru nanti akan lebih membingungkan kita gitu. Nah, kalau dari saya sendiri memang, jenis indikator itu kan banyak ya, macam-macam. Ada trend following ya, indikator trend, kemudian ada indikator momentum, ada juga indikator kekuatan pasar ya. Nah, itu masing-masing punya indikatornya. Nah, cuman kita jangan masukin indikator yang jenisnya sama ya dalam satu chart. Misalkan stokastik dengan RSI. Nah, itu dua indikator yang sebenarnya jenisnya sama untuk mengukur momentum dari saham gitu ya. Dan jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan indikator itu, ya cukup RSI atau stokastik. Jadi jangan semuanya dipakai gitu. Karena berbeda gitu. Jenisnya sama gitu. Jadi obat pusing tuh jangan dimakan bersamaan, dua jenis yang berbeda gitu. Jadi salah satu aja. Perbedaannya apa? Stokastik dengan RSI. Nah, biasanya perbedaannya itu dari jangka waktu. Kalau RSI ini biasanya untuk yang swing trade cocok ya, karena setiap kali muncul signalnya itu bertahannya cukup lama gitu, dibanding dengan stokastik. Jadi stokastik lebih cocok kalau misalkan day trading. Nah, itu ya. Jadi gunakanlah sesuai gitu indikatornya. Kalau memang kita tipenya day trading, ya kita gunakan aja stokastik gitu ya. Atau yang tipenya swing trade atau lebih tenang gitu, kita gunain aja RSI. Kalau saya sendiri lebih ke RSI-nya gitu ya, karena mungkin nggak terlalu fluktuasi juga kalau untuk menggunakan indikator. Nah, selain itu kan ada Bollinger Band, kemudian juga ada moving average. Nah, itu satu-satu aja dipakai gitu. Nah, Bollinger Band sendiri biasanya lebih efektif ketika saham lagi turun ya, lagi saat seperti sekarang, lagi anjlok. Nah, kita gunakan Bollinger Band karena biasanya cocok untuk saham-saham tertentu ya, terutama saham-saham blue chip. Nah, itu cocok. Jadi buy ketika masuk ke lower Bollinger Band atau lebih jauh lagi di bawah lower Bollinger Band, ya kita jangan ragu-ragu untuk beli saham tersebut. Nah, untuk ISSP sendiri, apakah boleh di cut loss atau enggak ya? Karena mungkin baru masuk kemarin ya 244. Iya, 442. Jadi untuk Pak siapa tadi ya? Pak Rafael punya ISSP 442. Nah, 442 itu di sekitaran ini ya, sebenarnya masih di range yang wajar ya penurunannya untuk ISSP sendiri.
ada support harian atau MA5 itu di sekitar MA5-nya di 428 ya. MA5 di 428. Jadi kalau untuk day trading batasin di 428. Kalau melihat dari IHSG yang potensi turun ya untuk hari ini karena kan tadi ada berita yang kurang bagus dari virus COVID ya, corona yang baru gitu. Saran saya mungkin batasin aja untuk ISSP. Jadi batasin cut loss-nya di 428 ya untuk saham ISSP. Lalu begitupun juga sama dengan dengan MLPL. MLPL udah nyangkut juga. Jadi apalagi kalau targetnya untuk day trading aja gitu. Jadi kita harus antisipasi aja karena kondisi secara keseluruhan dari IHSG-nya belum mendukung ya di hari ini. Tadi ada penurunan di sesi menjelang closing. Nah ini juga sama, batasin saja minus 2% biar gampang aja gitu. Minus 2%, minus 1%, kalau untuk day trading udah boleh untuk jualan. Gitu. Kecuali kita masih punya cash dan ada ketersediaan dana untuk average lagi, itu nggak masalah gitu ya kalau di hold. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bu Wina Narulita, Antam boleh dibeli di harga berapa Pak? Ya, Antam. Saham-saham blue chip mungkin Bapak Ibu juga memperhatikan ya, memang belum ada yang aktifnya itu signifikan ya. Dari BRI, dari saham perbankan, itu belum ada yang aktif sebenarnya. Jadi kenaikan IHSG itu ya ditopang oleh saham-saham yang di luar LQ45 gitu, di luar yang saham-saham blue chipnya gitu. Nah ini yang sebenarnya bisa jadi kesempatan buat kita juga ya, bahwa kenaikan IHSG sebenarnya masih bisa berlanjut gitu, karena IHSG-nya blue chip-nya sendiri atau LQ45-nya sendiri itu masih belum manggung. Nah untuk Antam sendiri boleh beli di harga berapa? Nah kita bisa gunakan juga dengan bantuan indikator. Antam sendiri kita ambil supportnya seperti biasa ya, kayak kemarin kita udah belajar juga menarik garis support resisten. Lebih gampang sebenarnya pakai line chart nih, biar kelihatan lembahnya, kan ada gunung, ada puncak, ada lembah. Nah kita gunakan aja seperti ini ya, atau gini biar tarik. Nah ini sebagai batasan supportnya. Ini supportnya untuk Antam. Jadi kalau mau masuk mungkin boleh mendekati 2.200. Nah, kenapa harus tunggu dulu? Pertama kan dari supportnya masih bisa turun ya. Kemudian RSI-nya ini masih menunjukkan tren penurunan. Masih menunjukkan tren penurunan gitu ya untuk saham Antam sendiri. Jadi lebih baik saham Antam boleh ditunggu aja di level sekitar 2.200-an. Oh ya, Bapak Ibu yang baru bergabung silakan isi dulu nanti kuesionernya, mungkin dari Mas Ruli boleh di-share ya. Itu sebagai absen ya, kalau kita kuliah ya pasti kan harus absen dulu gitu biar tahu nih perkembangannya seperti apa. Harus absen. Oke, lanjut. Antam boleh masuk di 2.200 untuk Bu Wina. Pak Redi, siang Mas, yellow breakout berapa? Amar masih tren kuat. Yellow. Ya, untuk saham yellow. Ya, untuk saham yellow, wah ini kita lihat dulu chartnya ya. Kayak gini tuh kurang begitu tertarik sih kalau saya, karena lihat dari historical yellow sendiri kan ini berkali-kali ya berturut-turut ketika dia turun ARB terus gitu. Nah ini juga masih cenderung konsolidasi untuk saham yellow. Jadi saran saya sih coba kurangin aja porsinya untuk saham yellow ya, sebisa mungkin mungkin hindari dulu gitu. Tapi kalau misalkan berniat untuk masuk tadi level breakout-nya kita coba lihat di angka 180 ya. 180 sebagai breakout-nya kalau mau aman gitu. Cuman kalau lihat kondisi seperti sekarang kayaknya wait and see dulu kalau menurut saya. Lanjut dari pertanyaan berikutnya, Amar masih tren kuat. Amar ini sebenarnya bank yang bagus ya. Ini dia udah digital juga gitu. Kemarin saya sebelum ini udah di bulan lalu mungkin ya ada juga yang japri terus nanya terkait dengan Amar itu. Memang cukup bagus juga ya, masih murah waktu itu. Cuman kan sekarang udah ada kenaikan yang signifikan juga. Candle sudah merah
Nah, kalau kita bicara indikator ya, indikator indikator RSI, signal sell itu muncul ketika kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti amar. Nah, kondisi seperti amar ini time to sell kalau berdasarkan indikator RSI. Jadi sudah masuk area jenuh pembelian ya. Ini kenaikan tertinggi dari RSI di sekitar 90%. Udah mulai mengarah ke bawah ya. Dikonfirmasi dengan bukan volume, dikonfirmasi dengan candlestick merah. Nah, posisi saat ini memang posisi signal penjualan berdasarkan indikator ini. Jadi kalau menggunakan indikator teknikal khususnya RSI, di saham Amar ini adalah saham kondisi di mana signal sell muncul gitu. Signal sell muncul kalau seperti ini. Tapi kalau misalkan dia baru masuk ke area jenuh belinya tapi belum kelihatan ada tanda-tanda pembalikan ya, itu mungkin masih boleh dipertahankan gitu. Karena banyak saham yang RSI-nya itu berhenti terus bergerak terus di level ini 80% terus gitu. Nah, tapi kalau untuk Amar ini posisi bukan terbaik ya, apa sebutnya, posisi terkuat ya, signal sell berdasarkan indikator ini. Belum tentu indikator yang lain signalnya sell juga gitu. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi untuk Amar memang masih uptrend, tapi ini tanda-tanda perubahan trennya ya. Jadi harus hati-hati juga, jangan sampai nanti ke bawah gerus gitu ya modal kita. Kemudian Pak Sugih Wijaya, siang Pak, saya punya PTPP di harga 1099, 100% porsi baiknya di sell atau di hold. 1099 PTPP semua ya, semua porsinya ada di PTPP semua. Nah ini sebenarnya harusnya ada diversifikasi ya, jadi bisa di saham yang lain, nggak cuma satu gitu. Punya di harga 1099. Kita lihat 1099 di angka di mana nih? Ya, 1099 masih nggak terlalu besar ya penurunan. Saya sarankan sih batasin aja ya risikonya untuk PTPP sendiri. Jadi kita lihat posisi dari supportnya di angka 1035. Ada baiknya mungkin kurangi porsi gitu untuk saham PTPP. Jadi boleh untuk penjualan. Lanjut pertanyaan berikutnya ada Pak siapa lagi nih? Pak Zoom user. Untuk saham Soci, ini dapurnya atau belum? Ya untuk saham Soci sendiri dilihat secara teknikal, tarik dulu trennya. Kalau secara jangka panjangnya ini tren sebenarnya belum kemana-mana ya, cenderung masih konsolidasi, masih sideways di level sekitar 230-an, di sekitar 180 sampai 230-an. Ini range tradingnya ya, range pergerakannya. Ini kalau misalnya kita gunakan Bollinger Band, kira-kira cocoknya. Nah, kalau menggunakan Bollinger Band di saham yang sideways sebenarnya lumayan efektif juga ya. Jadi kita buy sell-nya itu nyentuh lower band, buy, nyentuh upper band, sell gitu. Nah, si Soci ini yang kemarin sempat ada kenaikan kan, mendekati lower, kemudian nyentuh upper-nya langsung turun. Saat ini Soci-nya gimana? Kalau kita gunakan indikator ini, ya ini masih ada potensi turun. Kita tungguin aja di level sekitar 190-an ya untuk supportnya. Jadi boleh beli, boleh ambil saham Soci ketika mulai mendekati level 190. Untuk saat ini batasin aja penurunannya. Lanjut dari Pak Doni, bos di 78.
Untuk saham BOS di 78, sekarang harga 70. Secara grafik sebenarnya masih berpotensi ya, apalagi dilihat dari MA-nya ini udah kelihatan ada perubahan ya. MA-nya dari MA5 ini pakai MA5 sampai MA20 udah potensi golden cross. Jadi sementara ini masih boleh dipertahankan untuk Pak Doni punya di harga 78. Ada baiknya mungkin kalau mau nambah juga nggak masalah ya. Nanti biar bisa langsung jualan di sekitaran 75 gitu. Karena MA20 ini di sekitar 75 ini sebagai target kenaikan terdekatnya. 75 ya. Nah, jadi masih boleh pertahankan. Kalau mau icip-icip juga ya, mau beli di saham BOS mungkin boleh juga gitu, cukup menarik. Pertanyaan berikutnya mana sih tadi? Ntar saya pindahin dulu ke bawah. Pertanyaan berikutnya dari Pak Doni tadi udah, Java bagus untuk masuk di berapa nih Mas? Pak Bima Putra untuk saham Java. Ya, untuk saham Java, tren utama masih downtrend. Kita kalau mau ambil posisi, pertanyaannya ini ya, kalau mau masuk di harga berapa nih bagusnya gitu buat saham Java. Ya, kita gunakan aja seperti biasa, kita menggunakan garis support resisten. Ini pas banget di level supportnya, jadi boleh kalau untuk spekulasi pembelian ya untuk Pak Bima Angga di harga saat ini udah mulai memasuki area supportnya. Jadi sudah pas di angka 1550, RSI juga sudah cukup rendah, jadi boleh untuk mulai cicil pembelian di harga saat ini. Bertahap aja Pak, nanti karena hal tipe kayak gini tuh rekomendasinya kalau mungkin sering baca, ini rekomendasinya tuh spekulatif buy atau spek buy ya. Kenapa? Karena pas banget di persimpangan, pas banget di titik supportnya. Kemungkinannya kan ada apa ya? Kemungkinan itu masih sama besar itu antara dia jebol support atau mantul gitu. Jadi masih berspekulasi. Cuman ya tergantung dari apa namanya dari tipe investornya biasanya. Kalau yang agresif ya sudah mulai masuk ketika posisi kayak gini. Tapi kalau misalkan mau yang konservatif, biasanya nunggu satu candle ada candlestick yang hijau ya atau yang naik gitu, biar dia konfirmasi adanya pantulan gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan tipenya agresif, biasanya langsung masuk dalam kondisi seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan takut ya mungkin coba dulu di 50% di harga sekarang gitu. Untuk Pegas saya ada masuk di 1490. Strateginya bagaimana ya? Buang dulu atau hold untuk saham Pegas? Kalau misalkan saham Pegas, teknikalnya masih aman. Ini supportnya kita garis 1450 ya. Jadi kalau mau jualan, pastikan dia breakdown dari 1450, boleh jualan. Sementara ini masih boleh di hold. Cuman harus hati-hati ya, jangan sampai nanti breakdown. Nah, ini kan mirip nih sama IHSG, posisi seperti ini. Kalau turun, ya kita harus langsung jualan dulu aja. Target PTPP untuk window dressing, ya untuk PTPP sendiri tadi ya ininya ada cenderung masih turun gitu ya. Cuman kalau misalkan kita lihat tren kenaikannya, mungkin PTPP ini bisa kejar ke sekitar 1.200 sampai dengan 1.300-an. Nah, itu mungkin target untuk terdekat di saham PTPP ya. Ini ada dua target, 1.200, 1.300. 200 ya. Cuman ya belum kelihatan. Mungkin yang belum punya sahamnya lebih baik tunggu dulu dan pastikan ada technical rebound di sekitar 1050. Kalau mantul ya kita coba ambil posisinya. Kalau saat ini kan masih belum nih. Belum konfirmasi adanya pantulan. Ya lebih baik kita wait and see dulu gitu dalam kondisi seperti ini. Untuk Pak Johan, BRMS tunggu
Apakah boleh masuk sekarang atau tunggu dulu? Ya, untuk BRMS kita lihat ya di untuk Pak Johan Perdana, BRMS apakah boleh masuk atau enggak? Nah, kemarin kan sempat kita ada saham sore hari ya untuk BRMS dan ada kenaikan besoknya itu di angka 129. Ada yang sudah laku, ada yang nggak keburu jual ya, jadi nyangkut. Nah, sekarang posisinya gimana? Kita lihat dari bid offer-nya atau antrian BRMS di hari ini seperti apa. Nah, untuk BRMS sendiri ini memang masih ramai ya dari antrian offernya. Ini masih sangat besar, 6 juta berbanding 2 juta. Jadi masih banyak investor yang berharap saham BRM berharap untuk jualan ya gitu. Jadi dia udah masang di offer ini sekitar 6 juta lot total secara keseluruhan. Nah, untuk saat ini apakah boleh masuk? Kalau saya sendiri sih kurang berani ya karena dilihat dari minat penjualan juga masih cukup tinggi, kemudian grafik juga ini ada penurunan. Sebenarnya kemarin udah sangat bagus ya, udah mulai breakout dari 124 tapi nggak bertahan. Itulah saham itu seperti itu gitu. Kemarin kita juga sempat ada rekom BRMS itu ya posisinya memang secara teknikalnya ya bagus gitu. Kemarin kan gini nih posisinya. Gini ya, posisinya kemarin seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya sudah confirm adanya breakout didukung dengan volume kemarin yang cukup besar. Tapi ternyata besoknya malah auto reject bawah. Nah, itu yang nggak bisa kita kendalikan ya, pergerakan market itu nggak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa melihat cara analisa. Makanya sangat penting pengaturan terkait dengan money management sama risk manajemennya. Kalau misalkan posisi udah bagus semua, udah confirm ya dari sisi technical, ya itu masih ada kemungkinan juga besok gagal gitu. Makanya yang harus kita atur itu adalah bagaimana risk manajemennya sama money management. Kemarin kalau misalkan udah kita batasin minus 2% ya, ya tentunya tidak akan lebih dalam penurunannya karena sudah berhasil jual di minus 2%. Kemarinnya langsung minus 6%, hari ini juga minus 5%. Jadi andai misalkan Bapak Ibu beli saham BRMS di 124 pas closing kemarin ya, hari apa nih? Di hari Selasa ya. Di hari Selasa. Kemudian Rabunya itu minus kita jual minus 2%. Ya, di hari Selasa kita beli pas closing, kemudian Rabunya kita jual minus 2% aja. Ternyata pada hari itu turun sampai 6%. Dan hari ini turun lagi sampai dengan 5%, 6%-an lagi. Nah, kita akan terhindar dari penurunan lebih dalam. Kita minus 2%, ternyata dia turun sampai dengan 10%-an ke bawah gitu ya. Nah, itu fungsinya stop loss atau cut loss. Kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di market gitu ya. Tidak bisa sesuai keinginan kita, makanya harus selalu membatasi. Batasi penurunan minus 2%, sehingga kita terhindar dari penurunan yang lebih dalam lagi. Kemudian kalau misalkan kondisinya saya udah minus 2%, besoknya malah naik lagi, seperti misalkan BGTG. Nah, kadang kayak gitu, jadi banyak berharap, ntar besok naik lagi gitu. Nah, ini BGTG. Ya. Nah, kemudian turun nih besoknya. Besoknya 3% turun. Aduh, saya udah jual di minus 2%. Besoknya ternyata naik lagi sampai misalkan 8%-an. Nah, gimana gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita jangan nyesal gitu ya, jangan menyesal karena kalau kejadiannya kayak BRMS kemarin ya tentu bakalan bersyukur. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya seperti BGTG pasti nyesel gitu. Nah, kondisi ini ya wajar gitu kalau misalkan di saham seperti itu. Jadi jangan menyesal apa yang sudah kita lakukan ya. Kalau memang udah sesuai dengan trading plan-nya, lakukan aja gitu. Karena besok bisa kejadiannya itu bisa dua hal gitu ya, bisa naik tinggi, bisa turun lebih dalam. Nah, kalau ternyata dia naik dan bagus posisinya, ya kita bisa ambil lagi gitu. Kita ambil lagi atau kita beli lagi. Jadi jangan gengsi kalau udah kita cut loss,
ya udah nggak mau ambil lagi, nggak apa-apa. Kalau ternyata masih bagus ya kita bisa masuk lagi. Gitu. Yang penting kita amanin jangan sampai nanti seperti BRMS ya. Didiamin malah 7%, malah 12% penurunan. Itu maksudnya ya. Jadi kita tetap antisipasi dengan risk management dan money management, apalagi kalau menggunakan trading limit. Kalau menggunakan trading limit udah pasti ya kita harus langsung selesaikan. Kalau PNBS gimana Pak? Masih belum sampai harga saya di 99. Untuk Pak Doni, PNBS belum sampai di harga 99. Ya, PNBS 3 hari berturut-turut ini ada penurunan ya. Kemudian RSI juga masih cukup cenderung turun, jadi belum ada tanda perubahan juga ya untuk sampai PNBS dari polanya. Ya, nah mungkin nanti harus dipantau lagi gitu. Jangan kita tetap di angka 99 ya, karena mungkin cukup jauh juga. Jadi yang selalu saya sarankan untuk day trading, apalagi scalping ya, scalper tuh maksudnya belinya itu dalam waktu yang sangat singkat. Kita harus perketat dari sisi stop loss-nya. Itu beda lagi kalau untuk bicara tentang jangka panjang ataupun investasi. Turun ya beli lagi. Nah, view-nya beda, gitu. Mindset-nya juga beda. Turun ya kita beli lagi karena dikasih harga murah. Tapi kalau misalnya untuk day trading, turun jual. Gitu. Turun jual, pindah ke saham yang lain. Gitu. Atau masuk lagi ketika dia kelihatan akan berubah arahnya. Nah, PNBS dari 9, sekarang 86 gitu ya. Nah, kalau misalkan memang tidak sesuai harapan pada hari itu, ya langsung jual 1%, jual 2%, atau misalkan jual 3%, nggak masalah. Semua tergantung dengan toleransi masing-masing. Ada yang toleransinya sampai dengan 5%, ya itu nggak masalah. Dan akan berbeda setiap saham. Setiap saham kita harus lihat range pergerakannya. Bapak Ibu kalau misalkan lihat di Stockbit di RTI ya, ada range pergerakan harga saham. Jadi dari low ke tertinggi ya, dari low ke high-nya. Nah, ini sebagai acuan untuk level stop loss. Kalau saham yang fluktuasinya besar, kita jangan kecil, jangan sempit ininya, apa namanya, range stop loss-nya. Nah, ini bisa dilihat dari range pergerakan hariannya. Jadi kalau misalkan ada saham yang setiap hari itu turun naiknya lumayan, misalkan dia bisa turun 5%, tapi naiknya bisa langsung cepat lagi. Nah, kita jangan jadikan stop loss-nya itu minus 2% aja gitu. Karena berbeda gitu ininya, apa namanya, fluktuasi isi saham tersebut, range pergerakan hariannya. Nah, itu bisa diperhatikan gitu untuk menentukan level stop loss. Cuman biar nggak terlalu ribet ya kita langsung batasin aja kira-kira toleransinya di level berapa. Untuk SMGR ya, untuk SMGR gimana potensinya dari Pak Jum user? Ya, SMGR saya sempat info juga ke nggak di grup sih, maksudnya ada yang nanya ya. Untuk SMGR kita tungguin aja di lower band ya. Nah, kan ini kalau gunain Bollinger Band masih ada potensi turun kan. Nah, ini misalkan di sekitar lower band itu di sekitar 7.400. Jadi boleh coba tungguin di 7.400. RSI juga udah rendah ya. Ini cukup menarik untuk SMGR. Dipantau aja, nanti beli secara bertahap mendekati ke level 7.400 sampai 7.500. Harapannya bisa technical rebound seperti sebelumnya yang terjadi pada sekitaran Agustus, awal Agustus ada kenaikan setelah menyentuh level di sini. Ada penurunan, kemudian satu candle hijau, nah dia melanjutkan kenaikannya. Barangkali terjadi lagi, kita tungguin di sekitar 7.400. Ya, silakan Pak Redi. Oke, apa namanya, untuk pertanyaan yang lain silakan di chat kolom komentar. Tapi kalau masih belum ada, kita lihat dulu beberapa saham yang farmasi. Jadi ini kebalikannya nih. Jadi kalau ada berita COVID yang diuntungkan tuh saham-saham yang berkaitan dengan farmasi, ya kemudian suntik, kayak IRA gitu ya. Itu yang diuntungkan. Nah, untuk saham kimia farma gimana gitu? Masih boleh dikejar nggak sesi kedua? Ini masih boleh dikejar, baru satu candle juga kenaikannya. Oh, kemarin sempat bahas juga ya. Jadi
ada potensi juga memang di teknikalnya KF karena kita gunain MA20 kemarin ya. Udah ada di area MA20. Kemarin juga ini candle-nya doji. Nah, ini tentunya juga secara teknikal meskipun tidak ada berita tentang COVID, ini harusnya memang rebound gitu ya. Karena turun kemudian membentuk candlestick doji lalu berada di area MA20. Nah, ini biasanya cukup kuat pantulannya gitu. Nah, hari ini ada kenaikan didukung lagi dengan berita COVID ya. Jadi sangat mendukung dari technical maupun sentimen. Nah, sesi kedua masih bisa dikejar, silakan dikejar aja dengan target terdekat di 2740 ya. Nah, ini terdekatnya. Kita lihat bid overnya seperti apa untuk kimia farma. Ya, untuk kimia farma 6%, 6,85% hari ini, average hari ini di 2589. 2589 masih belum terlalu jauh ya di harga sekarang. Nah, kita lihat dari antrian overnya paling tebal di angka 2.800. Nah, ini sebagai target hariannya di angka 2.800. Arahnya hari ini di berapa? 3.100, cukup jauh. Nah, sementara ini kita lihat di angka 2.700 sebagai target terdekat, lalu berikutnya di 2.800. Ini saham KF boleh coba dimanfaatkan di sesi yang kedua. Kemudian kita lihat Indofarma. Ya, Indofarma juga sama. Ini menarik sebenarnya seperti ini ya. Saya sangat suka kalau chartnya kayak gini gitu. Dia ada mantul ya dari nih kita lihat dari Indofarma. Hari ini ada kenaikan juga sama seperti KF tadi, target terdekat 2.500 sampai dengan 2.600 secara teknikal. Kita lihat dari order book atau dari bid offer-nya. Indofarma hari ini average-nya 2425, belum terlalu jauh juga dari average dari harga saat ini 2460. Kemudian target penjualan kalau berdasarkan antrian offer ya, nah malah terbesarnya di 2.900 itu. Nah, ini target auto reject berarti ya kalau untuk Indofarma. Nah, di 2.500 antrian cukup tebal juga, 2.550 juga lumayan tebal, 2.580. Nah, jadi ini target-target yang bisa kita coba jadikan acuan gitu untuk saham Indofarma. Kimia Farma, Indofarma itu masih boleh dikejar sesi kedua. Kemudian kita lihat IRA. IRA ini kemarin terakhir ya minggu lalu itu udah ada kesepakatan pembelian jarum suntik oleh pemerintah sebesar 80 juta ya. 80 juta jarum suntik. Nah, ini untuk mempercepat vaksin sama booster gitu. Jadi Pak Jokowi itu atau pemerintah pengen di tahun depan itu target untuk ini ya, target untuk vaksin dan boosternya gitu. Jadi yang sudah vaksin 2 kali, nah pengen juga gitu dikasih booster nanti gitu untuk yang ketiga kali. Nah, IRA ini luar biasa ya, dari teknikalnya sangat mendukung. Jadi ini sangat mungkin sesi kedua jadi pilihan untuk saham IRA Jaya, IRA Jaya Itama, IRA Jaya mah era dong. Ya, untuk saham IRA ya, IRA 2160 ini level breakout-nya. Kayaknya sih hari ini bisa naik dan breakout gitu untuk saham IRA. Kita lihat dari bid offer-nya, ini juga lumayan tebal 2150 ya, sama nih 2150, 2160 harus dijebol. Berikutnya 2200, lalu auto reject-nya di berapa sekarang? Di 2480. Nah, kemungkinan si IRA. Jadi tadi pilihannya Kimia Farma, Indofarma, IRA. Kalau saya sih mungkin lebih cenderung ke saham IRA karena grafiknya seperti ini sangat menarik untuk saham IRA. Kimia Farma, Indofarma, IRA, apalagi? Agi mungkin ya. Biasanya Agi juga ke bawah-bawah bagusnya. Kalau rumah sakit, ya ini Agi juga sama. Agi target terdekatnya secara teknikal coba di angka 1.600-an. Kemudian nah ini ya 1.600, 1.700 ya bisa. Agi juga menarik posisinya tadi ya Kimia Farma, Indofarma, Agi, kemudian IRA. Kalau saya lebih condong ke IRA dan Kimia Farma.
Nah, silakan pilihan yang mana aja, boleh kita ambil saja momentum dari kenaikannya. Ini momentum jangka pendek nih, harus bisa kita manfaatkan momentum jangka pendek. Jangka pendek ya main cepat, jangan berharap ini juga ya dipegang lama-lama. Tapi kalau untuk IRA juga didukung dengan fundamental yang bagus, ya trennya juga lumayan bagus juga, ya silakan kalau mau di hold juga nggak masalah ya. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi untuk sesi kedua kita fokus ke sektor farmasi. DGNS, ya ini juga sama ya, kaitannya sama laboratorium nih kan. Nah, DGNS juga sama, boleh dimanfaatkan buat day trading, target terdekat 870. Untuk sesi kedua kita lihat seperti apa dari bid offernya. 870 target secara teknikal, ya. 850 antrian tebal sama 870. Nah, ini sesuai ini. Harapan investor juga di harga sekian gitu, di harga 8 ini ya, 870 gitu. Auto rejectnya di 950. Nah, ini terdekat, boleh juga dimanfaatkan buat sesi kedua. Cuman saya sih lebih menyarankan mungkin coba fokus di KF dan IRA ya. KF juga ini kelihatan bagus ya. KF kayaknya 2740 ini mudah gitu ya untuk dicapai. Lalu ada saham IRA tadi. Ya, dua saham ini aja coba fokus nanti untuk sesi kedua. Nah, ini bisa breakout. Kita lihat volume. Volume ini buat konfirmasi apakah kuat atau enggak. Volumenya sangat tinggi dibanding beberapa waktu ke belakang ya. Jadi dari 1 Desember, jadi volumenya dari awal bulan, nah ini udah lebih tinggi gitu dari semenjak 1 Desember. Jadi cukup kuat kalau misalkan dia menguji resisten dengan didukung volume yang besar, biasanya breakout-nya berhasil. Gitu. Ya, begitu mungkin untuk di siang hari ini, karena pertanyaan juga sudah tidak ada, silakan Bapak Ibu isi dulu link kuesionernya. Nah, ini sebagai absensi juga, sebagai absensi buat Bapak Ibu yang biasa ikutan edukasi kita gitu ya. Jadi silakan untuk diisi kuesionernya. Lalu tadi rekomendasinya di sesi kedua bisa perhatikan saham-saham farmasi yang berkaitan dengan farmasi ya, entah itu misalkan yang obat-obatannya ataupun rumah sakit ataupun kayak IRA di jarum suntik ya segala macam, atau seperti AGI yang kontribu ini gas ya. Nah, biasanya itu kait-kaitannya, dan ini sentimen jangka pendek. Artinya kita bisa memanfaatkan secara jangka pendek, benar-benar bisa ya. Memang kalau trader kan seperti itu ya, kita mengandalkan sentimennya apa, running-nya apa, momentumnya masih bagus nggak, gitu. Ya udah kita manfaatkan trading di saham tersebut. Gitu. Jadi silakan untuk dimaksimalkan di saham sektor farmasi di hari ini. Lalu pilihan sahamnya, kalau saya pribadi di saham IRA sama Kimia Farma ya, yang memang layak coba kita transaksikan di sesi kedua. Masih ada potensi kenaikan ya untuk saham-saham tersebut. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Jangan lupa diisi lagi link kuesionernya. Semoga sesi kedua nanti bisa mendapatkan keuntungan, dan jangan ragu untuk melakukan stop loss atau cut loss. Cut loss ini bukan aib besar, bukan aib untuk investor gitu. Karena dengan ada pembatasan stop loss, tentunya juga kita membatasi penurunan yang jauh lebih dalam lagi gitu. Selalu perhatikan level stop loss, cek lagi portofolionya saham apa yang perlu di cut loss. Kalau memang butuh masukan, silakan langsung diskusi aja dengan tim Warkop Saham ya, admin Warkop Saham, langsung diskusi aja dengan saya ataupun Mas Bima ataupun yang lainnya, Mbak Rahma, Mas Rudi ya. Nah, silakan dikomunikasikan. Saham ini kira-kira layak di cut loss atau pertahankan aja gitu. Nah, kita batasin dulu stop loss-nya, lalu manfaatkan momentum dari kenaikan saham-saham farmasi di sesi yang kedua. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.